Kehidupan yang kami hidupi sekarang bukan milik kami lagi, tapi kehidupan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati setiap anak-anak yang sudah melayani Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati apa yang sudah mereka kerjakan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, menyerahkan jam-jam firman Tuhan disampaikan. Pakai milik bibir mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya setiap kami semua di tempat ini diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara Tuhan, berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Kami luaskan Roh Kudus yang bekerja, yang berbicara pribadi lepas pribadi untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasihi Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat yang sudah melayani hari-hari ini, wajah-wajah baru gitu ya. Baru naik ke atas panggung, baru megang multimedia, baru jadi MC, baru jadi singer. Puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya khotbahkan minggu lalu di Galatia pasal 1 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa perikop ini, bagian ini adalah bagian di mana Paulus menceritakan perjalanan hidupnya. Jadi ini adalah bagian kesaksian kehidupan Paulus, ya. Dari dia belum mengenal Yesus sampai dia menjadi orang yang memberitakan Injil. Jadi dulu dia adalah orang yang membenci orang yang menyampaikan Injil. Dia membunuh orang yang menyampaikan Injil. Tapi sekarang dia justru malah mengasihi dan memberitakan Injil. Mari kita mulai dari ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu sekalian, konteksnya di Galatia, ya, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi waktu itu konteksnya mereka mendengar dan mulai mempercayai kembali Injil yang lain. Nah lalu Paulus menegaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwa hanya ada satu Injil. Jadi kalau ada Injil yang lain itu bukan Injil. Jadi hanya ada satu Injil. Nah jadi apa yang dimaksud dengan hanya ada satu Injil dan kalau ada Injil yang lain itu bukan Injil. Ya. Jadi Paulus memulai tadi dengan ayat yang ke-10, saya baca yang kita baca tadi ayat ke-10. Jadi bagaimana sekarang adalah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Paulus hendak menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan hanyalah tentang Injil saja. Jadi dia tidak berpusat lagi kepada dirinya sendiri, tapi berpusat kepada Kristus. Dia adalah hamba Kristus. Dia tidak lagi berpusat kepada manusia, tapi berpusat kepada Kristus. Paulus sadar apa yang dia sampaikan bukanlah untuk kesukaan manusia. Jadi kadang-kadang kan di atas mimbar ini kan mesti lihat-lihat juga kan siapa yang dengar gitu kadang-kadang ya. Ya, harus bagus-bagus ngomongnya supaya yang dengar senang gitu ya. Enggak seperti itu. Paulus hendak meluruskan apa
yang sedang terjadi konteksnya waktu itu. Jadi pusat Paulus bukan lagi hanya kepada diri atau kepada manusia, tetapi kepada Kristus. Jadi sebagai orang percaya, kadang-kadang kita ya berpikir seperti ini. Oh, sudah sekian lama aku menjadi orang percaya, aku diselamatkan, aku diampuni, terus apa lagi? Aku diberkati, terus apa lagi? Diperkenan, apalagi Pak Yol. Pokoknya aku gitu ya. Jadi fokusnya, orientasinya hanya egonya sendiri. Akunya sendiri. Tapi Paulus bilang, enggak, itu aku yang dulu. Hanya kepada diriku dan kepada manusia. Tetapi sekarang kepada Kristus. Karena aku adalah hamba Kristus. Yesus sendiri waktu di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekiranya cawan ini dapat berlalu. Egonya kan. Tapi kemudian dia letakkan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku. Jadi Paulus waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya tidak lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang Kristus. Maka dia dengan tegas berkata, aku bukanlah hamba manusia, tapi aku adalah hamba Kristus. Coba perhatikan ayat yang ke-11 yang saya singgung tadi. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi rupanya ada Injil manusia. Ada Injil manusia? Ini tulisannya Injil manusia. Yang bagaimana Injil manusia itu? Mari kita buka Kisah Para Rasul ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama. Ternyata tidak kelihatan. Sepertinya kacamata saya mesti berganti. Kisah Rasul 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Coba perhatikan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi ada Injil yang lain yaitu Injil manusia yang mengajarkan tentang sunat. Menurut apa? Adat istiadat yang diwariskan oleh Musa sebagai nenek moyang bahwa kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi kalau kita tidak melakukan sunat, maka kita tidak diselamatkan. Itu hukum Taurat, itu hukum Musa. Kenapa Paulus, kalau kita baca ayat yang seterusnya, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Kenapa Paulus dan Barnabas dengan keras membantah apa yang mereka ajarkan? Coba pikirkan. Kenapa ya? Jadi waktu saya cari tahu, agak lama saya ketemu jawabannya. Kenapa? Bukankah Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan sunat itu sendiri. Jadi hukum Taurat dan sunat itu tidak ada satupun manusia dapat menggenapi, melakukan hukum Taurat dan sunat itu.
secara bersamaan. Jadi kalau hukum Taurat satu saja, kemarin siapa yang khotbah waktu itu? Bu Olive ya. Kalau satu saja dilanggar, maka semuanya gugur. Jadi kalau 10 hukum Taurat, itu 10 inti dari hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu terdiri dari berapa kalau bagi orang Yahudi? 623 hukum yang lain. Jadi kalau 623 itu salah satunya nggak bisa dipenuhi, maka gugurlah semua yang dilakukan. Jadi tidak ada satupun yang dapat menggenapi hukum Taurat, hanya Yesus. Jadi karena dia sudah menggenapi semuanya, segalanya, dan dia sudah melakukan itu semua untuk kita. Maka apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita itu. Sehingga sunat itu tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu tidak ada lagi. Bagi orang yang percaya dengan kasih karunia. Dengan anugerah yang Tuhan berikan. Itulah Injil. Jadi Injil yang lain membelokkan. Coba baca Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 17. Roma pasal 2 ayat 17 sampai yang ke 20. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Tapi coba perhatikan ayat seterusnya, ayat 21. Paulus mulai mengkritik mereka. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Terus apa katanya? Mengapa engkau sendiri mencuri? Terus ayat 22. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Terus apa lagi? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka sendiri melanggar hukum Taurat. Jadi sebenarnya tidak ada satupun yang berkenan, yang bisa taat. Jadi Injil manusia adalah Injil yang mengajarkan anugerah Allah plus ketaatan. Ketaatan manusia. Loh apa salahnya, Pastor? Apa salahnya Pak Yu? Jadi tatkala kita mulai menambahkan percaya kepada Yesus, kepada Injil, beriman kepada Yesus, kepada Injil dengan ketaatan manusia. Maka tidak ada satupun sebetulnya. Galatia 2 ayat 21. Coba. Paulus tulis di Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya, apa katanya?
ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau memang ada kebenaran di dalam hukum Taurat, karena kita bisa mentaati hukum Taurat, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Kalau perbuatan baik itu cukup dan kita bisa mencukupi perbuatan baik itu, untuk apa Yesus datang ke dunia lalu mati di atas kayu salib? Jadi semua tentang iman kita kepada Injil yang menyelamatkan itu. Injil yang menceritakan tentang kebaikan Allah. Jadi kalau tadi ya, yang aku sudah diselamatkan. Sekarang aku, apa tadi Pak Yol? Diperkenan. Aku dibenarkan. Aku diberkati. Itu tidak salah. Tapi kemudian kalau seterusnya hanya sampai di situ, hanya memuaskan akunya sendiri. Tidak lagi memuliakan Allah sebagai satu-satunya sumber anugerah itu. Itulah Injil yang manusia. Tadi belum selesai ya Roma pasal 2-nya. Tadi sampai ayat 24, coba perhatikan ayat seterusnya. Ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Jadi maksudnya sunat itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mentaati hukum Taurat. Coba perhatikan terus. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu dan mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi sunat yang dimaksud bukanlah sunat secara hurufiah, secara jasmania. Tetapi apa? Di dalam hati. Bukan untuk memuliakan manusia, tapi memuji Allah. Israel, orang Yahudi, adalah awal dari rencana Allah. Allah menghendaki adanya satu bangsa pilihan. Tetapi kalau kita baca ayat ini, bukan bangsa pilihan lahiriah, tetapi batiniah, gitu ya. Bukan jasmani, tapi rohani. Jadi kitalah bangsa pilihannya, bukan secara hurufiah, bukan secara jasmani, bukan secara keturunan. Ya tadi kan katanya apa? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya.
Jadi kita ini orang-orang Yahudi secara rohani. Karena apa? Karena kita dipilih. Sama seperti bangsa Israel dipilih sebagai umat pilihan Allah. Secara lahiriah. Tapi 1 Petrus 2 ayat 9 bilang apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa terpilih. Coba buka. Siapalah kamu di situ? Kita, bangsa terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini ngetes multimedia yang baru. hari pertama langsung banyak pula ayatnya. Pak Yu ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Hari pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada. Gak ada yang tahu kan? Iya, karena bukan guru sekolah minggu memang, bukan lagu sekolah minggu juga memang. Pak Reha cuma geleng-geleng gitu. Ya, jadi kita ini adalah bangsa-bangsa terpilih. Bukan karena orang Yahudi secara lahir. Tapi kita dipilih oleh anugerahnya. Itulah berita tentang Injil. Seharusnya Israel saja yang jadi bangsa pilihan Allah. Cuma Israel. Kita ini dicangkokkan. Tapi oleh karena anugerah. Itulah Injil. Pemberian. Kalau handphone saya, ini mereknya apa nih? Ada yang bisa baca? Oppo. Pesan sponsor gitu. Sebentar kita terima. Nanti Pesta Daniel terima ya. Ini kalau rusak, ya supaya seimbang saya sebut merek yang lain lah. supaya makin banyak sponsornya mungkin. Nah. Ini cuma ilustrasi. Kalau ini rusak, saya bawa kemana? Bisa saya bawa ke Samsung? Atau saya bawa ke Nokia? Enggak. Karena mereknya Oppo. Identitasnya Oppo. Saya dan Anda, identitasnya sekarang adalah, standarnya adalah Injil, Kristus. Jadi kalau ada yang lain, ya enggak terimalah. Nolak. Enggak bisa terima. Tapi kalau bisa terima, itulah yang Paulus permasalahkan. Aku heran katanya. Kamu begitu lekas berbalik. Jadi kalau kita melakukan hukum Taurat,
Itu bukan karena kita dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Tapi karena kasih anugerah yang sudah kita terima, maka kita bisa melakukan hukum itu. Tentang persembahan perpuluhan, bukan lagi sebagai satu kewajiban. Karena ketakutan. Tidak ada Injil yang nakut-nakuti kan. Injil itu adalah kabar baik. Jadi waktu kita mempersembahkan perpuluhan atau persembahan, bukan karena kita dari atas mimbar ini, kalau kau tidak kasih perpuluhan, maka apa katanya? Apa itu Pak Yel? Saya tidak hafal itu. Pak Yel yang paling hafal. Belalang pelahap begitu ya, memakannya katanya. Kantongnya apa? Bocor katanya. Enggak, kita kembalikan perpuluhan itu karena kita mengerti itu milik Tuhan. Karena kita mengerti kita sudah diberkati. Kita mau melayani. Bukan karena kita dituntut untuk melayani. Tapi karena fokus kita memandang kepada salib yang adalah anugerah bagi kita. Fokus kita kepada Injil yang adalah anugerah itu. Aku melayani Tuhan karena Yesus sudah lebih dahulu melayaniku sampai dia mati di atas kayu salib. Kita tidak dapat balas kasih Tuhan. Karena waktu kita semakin mengerti bagaimana kasihnya itu atas hidup kita. Bagaimana amazing grace itu melingkupi hidup kita. Itulah motivasi kita. Apapun. Makanya Paulus berani menuliskan tentang dirinya, tentang perjalanan hidupnya. Bukan untuk memegahkan dirinya, tetapi justru ia ingin menyaksikan bahwa semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan dalam konteks itu dia hendak menjawab bahwa apa yang aku lakukan ini, apa yang aku beritakan ini, bukan tentang diriku, tetapi tentang apa? Kristus yang mengubah hidupku. Seberapa lama kita jadi orang percaya? Apakah Injil yang adalah kekuatan Allah itu? Roma 1 ayat 16. Mengubah kehidupan kita. Seperti mengubah kehidupan Paulus. Roma 1 ayat 16. Ayo baca sama-sama. Roma 1 ayat 16. 1, 2, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi bukan kekuatan manusia. Bukan kekuatan saya. Bukan kekuatan Anda. Bukan kekuatan siapapun yang paling hebat di dunia ini. Tetapi kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu. Injil yang diyakini oleh Paulus itu. Memiliki kekuatan. Katakan memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu bukan kekuatan manusia. Kekuatan Allah. Jadi waktu kita baca firman Tuhan itu. Ya kita enggak bisa ubah diri kita sendiri kan. Bisa? Ada orang yang bisa melawan untuk ubah dirinya sendiri? Enggak ada. Atau ada orang yang bisa mengubah hidup kita? Enggak ada. Tapi Injil.
Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Dia mampu mengubah hidup kita, menyelamatkan kita. Jadi waktu kita baca Injil Kristus itu, waktu kita dengar Injil Kristus itu, Injil itu mengubahkan hidup kita. Waktu Paulus ketemu Injil itu mengubahkan hidupnya. Di ayat berapa itu ya? Kita baca kemarin. Berapa tahun dia di Arab? Di ayat berapa tuh ya? Mulai 16. Sebelum ke situ. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Yang coba ayat mulai 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dia enggak ngomong lagi, tapi dia ngomong Kristus di dalam aku. Ini loh tentang Kristus yang di dalam aku. Bukan tentang aku. Yang aku saksikan ini bukan tentang aku, tapi tentang Kristus yang dinyatakan di dalam aku. Jadi tidak pusing waktu orang-orang Yudaizer kritik dia. Ya biasanya kan kalau orang dikritik, kritik balik gitu ya. Kan gitu kan. Tapi gospel way. Dia fokus hanya kepada Kristus yang sudah menjadi miliknya. Aku tidak cerita tentang diriku, aku tidak memegahkan diriku. Tetapi aku menceritakan tentang apa? Tentang ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya Kristus di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada, jadi Paulus punya visi. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ aku kembali lagi ke Damsyik. Jadi memang benar, jadi ada 12 rasul yang dipilih Yesus, yaitu murid-murid Yesus. Lalu setahu saya, benar enggak saudara ya? Enggak ada kan sidang sinode atau sidang apalah waktu itu yang menetapkan Paulus menjadi rasul ya? Atau ada? Ada enggak? Kan disebut rasul Paulus kan? Berarti Paulus ini adalah rasul ke-13 gitu ya. Rasul ke-13. Setelah Paulus adalah lagi rasul? Enggak ada. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang mengaku jadi rasul, nah itu tanda tanya. Nah Paulus ini bukan ditetapkan oleh manusia. Oleh apa? Organisasi. Tapi 12 rasul itu menyatakan apa yang disampaikan, Injil yang disampaikan Paulus itu benar adalah Injil Kristus. Dan Paulus sendiri hendak mengatakan bahwa dia tidak sempat ketemu mereka. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, jadi berapa tahun dia ada di Arab? 3 tahun. Ngapain? Kenapa Bu Olive? Hah? Belajar. 3 tahun dia belajar. 3 tahun dia merefleksikan dirinya yang lama tentang dia yang adalah seorang ahli Taurat kan?
Tidak. Dia kan belajar di Gamaliel, guru besarnya. Jadi dia apa? Biangnya Taurat gitu ya. Hukum Taurat itu dia hafal semuanya. Jadi kalau ada orang yang hari-hari itu menyaksikan tentang dirinya, dia tidak mengatakan, aku ini lebih Taurat dari kamu dulu. Ini ayat ini. Tapi setelah 3 tahun aku merenung, aku belajar, aku baca. Dan Roh Kudus memimpin. Dia tinggalkan yang lama. Tidak lagi fokus kepada perbuatan manusia. Taurat dan sunat. Tetapi kepada Injil Kristus yang menceritakan tentang salib Kristus. 3 tahun. 3 tahun Paulus merenungkan itu. Belajar tentang itu. Lalu apa katanya? Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Terus ayat 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Jadi ketemu. Kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Ada enggak yang berani tulis seperti ini? Ada enggak kitab lain yang penulisnya berani tulis seperti ini? Ada enggak ya? Kayaknya belum pernah ketemu. Dan memang kitab Galatia ini unik. Dari sekian tulisan Paulus. Jadi biasanya Paulus berkata seperti ini di awal. Salam, hai kamu yang kukasihi. Kamu sudah diberkati. Ini. Tapi kalau Galatia enggak. Dia langsung ngegas. Langsung marah. Kesal, geram. Ya kenapa? Karena tadi. Kamu lihat enggak aku ini? Aku ini lebih dari mereka yang mengajarkan Taurat. Bahkan aku ini dulu benci sama Kristus. Sama Injil. Tapi kenapa sekarang? Apakah kamu tidak lihat? Aku sekarang justru mencintai pribadi yang dulu aku benci. Aku beritakan pribadi yang dulu aku benci. Tapi kenapa engkau berbalik kepada Injil yang sudah aku beritakan? Kepada Injil Kristus itu. Kepada Injil yang lain. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan apa itu? Kilkia. Tetapi rupanya tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Paulus tidak fokus orang kenal dia. Tapi Paulus fokus orang kenal Yesus yang dulu dia aniaya. Sehingga ayat 24 ayat yang terakhir jelas dikatakan apa? Dan mereka, coba ayat 24, ayo baca sama-sama 1, 2, iya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi fokus Paulus bukan pada dirinya. Fokus Paulus kepada pribadi yang dia beritakan. Waktu saya baca ini ulang-ulang.
baca ini ulang-ulang ayat-ayat ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau kadang saya ada rasa lelah, ada rasa letih. Ya daging ya, gitu ya. Tapi biarlah tidak lagi fokus kepada diriku yang lemah. Supaya apa? Supaya aku dan orang-orang yang mendengar berita tentang Injil itu memuliakan Engkau. Amin.